Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Miftahul Janah. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan jenis diet di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu sendiri ada berbagai macam jenis diet. Ada diet rendah garam, rendah lemak, terus diet rendah sisa, diet jantung, diet hati, dan lain sebagainya. Nah, tapi di materi kali ini saya tidak akan memaparkan semuanya ya. Jadi saya akan memaparkan beberapa saja. Untuk diet-diet yang lain nanti akan dipaparkan di materi-materi selanjutnya sesuai dengan kondisi penyakit pasien. Yang pertama adalah diet energi tinggi, protein tinggi atau sering disebut ETPT. Ada juga yang mengatakan diet tinggi kalori, tinggi protein atau TKTP. Ada juga yang mengatakan diet tinggi energi, tinggi protein atau TETP ya. Tapi pada konsepnya adalah sama, energinya tinggi dan proteinnya tinggi. Jadi, diet ETPT ini adalah diet yang memiliki kandungan energi dan protein lebih tinggi dibandingkan kebutuhan normal. Jelas ya, sesuai dengan nama dietnya. Kemudian bisa diberikan kepada pasien, baik secara oral maupun enteral sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien. Nah, kemudian diet ETP ini diberikan untuk mengatasi masalah dan resiko malnutrisi pada pasien akibat kekurangan energi dan protein karena kebutuhan yang meningkat sebagai dampak dari peningkatan stres metabolik, penurunan daya tahan tubuh, faktor penyakit, inflamasi, gagal tumbuh pada anak, dan sebagainya. Jadi misalkan kalau pasien-pasien yang mengalami stres metabolik ya, misalkan karena infeksi atau karena ada trauma ya, misalkan contoh kayak luka bakar atau mungkin dia mengalami pembedahan, itu butuh protein yang tinggi ya, serta energi yang tinggi juga. Kemudian daya tahan tubuhnya menurun, kemudian atau ada penyakit tertentu ya, misalkan seperti kanker kayak gitu, itu butuh protein yang tinggi untuk penyembuhannya. Termasuk di sini ada inflamasi ya, misalkan karena infeksi atau mungkin gagal tumbuh ya, biasanya pada anak-anak ya, kayak gizi buruk atau mungkin stunting seperti itu. Nah, ini butuh protein yang tinggi dan energi yang tinggi di menu makannya. Nah, jadi diet ETPT ini pemberiannya itu diberikan kepada siapa saja. Ini ada beberapa contoh case atau indikasi pemberian diet ETPT, yaitu pada kurang energi protein ya, terutama pada anak-anak ya, seringkali mengalami KEP, kemudian pada gagal tumbuh ya atau penurunan berat badan, kemudian pada pasien-pasien yang sebelum dan setelah mengalami operasi atau mengalami multitrauma, pada pasien yang melakukan radioterapi ya dan kemoterapi. Ini juga butuh diet ETPT pada pasien-pasien luka bakar, kemudian pemulihan dari penyakit, termasuk juga pada pasien-pasien yang mengalami demam atau panas tinggi. Di sini butuh energi yang tinggi dan protein yang tinggi. Pasien-pasien kanker juga ya butuh diet ETPT, dan pasien-pasien yang mengalami fibrosis kistik. Fibrosis kistik ini adalah salah satu jenis penyakit genetik yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh jadi kental dan lengket, sehingga dapat menyumbat saluran-saluran yang ada di dalam tubuh. Kemudian pasien-pasien HIV/AIDS juga di sini butuh diet ETPT, termasuk di sini juga pasien hipertiroid ya, karena mengalami metabolisme ya, hipermetabolisme. Kemudian pada pasien yang sedang hamil, kemudian postpartum ya, atau setelah melahirkan juga, dan pasien-pasien dengan penyakit gastrointestinal kronik. Di sini butuh diet yang tinggi energi dan protein untuk penyembuhannya. Nah, jadi tujuan diet ETPT ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat guna mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Ya, jadi untuk mencegah katabolisme yang lebih lanjut, kita butuh protein yang tinggi. Kemudian juga untuk meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Ya, misalkan pada tadi ya, yang mengalami penurunan berat badan atau pada pasien-pasien gagal tumbuh tadi.
Kemudian apa aja sih syarat diet ETPT? Di sini energinya tinggi, sekitar 40 hingga 45 kilokalori per kilogram berat badan. Proteinnya juga tinggi, sekitar 2 hingga 2,5 gram per kilogram berat badan. Lemaknya cukup, sekitar 10 hingga 25% dari kebutuhan energi total. Karbohidratnya cukup, vitamin dan mineral cukup. Kemudian serta makanannya juga mudah dicerna ya, atau tidak merangsang saluran cerna. Kemudian pada kondisi tertentu bisa diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metabolik. Misalkan pada pasien yang mengalami operasi ya, terutama operasi saluran cerna, ya kita berikan secara bertahap sesuai dengan kondisi saluran cernanya. Gitu. Misal contohnya seperti itu. Kemudian untuk macamnya dari diet ETPT ini sendiri ada diet ETPT 1. Di sini mengandung energi 2.700 kilokalori dan proteinnya adalah 100 gram atau sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada juga diet ETPT 2 yang mengandung energi 3.000 kilokalori dan protein 125 gram atau sekitar 2,5 gram per kilogram berat badan. Nah, ini adalah contoh bahan makanan yang ditambahkan pada makanan biasa. Jadi untuk diet ETPT ini sendiri biasanya itu adalah dalam bentuk makanan biasa ya, makanan ya, misalkan dia makanan biasa, makanan solid atau padat ya, makanan padat, atau mungkin dia dalam bentuk makanan lunak dan sebagainya ya. Nah biasanya seperti itu. Nah untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi dan protein yang tinggi biasanya ditambahkan ekstra atau ditambahkan bahan makanan lain. Nah, ini biasanya bahan-bahan makanan yang ditambahkan pada menu makanannya, ya. Ada susu bubuk full cream, kemudian telur ayam, daging, atau mungkin formula rumah sakit dan komersial, ya, dan gula pasir, ya. Misalkan contohnya ini contohnya ya. Nah, ini kira-kira mengandung energinya, jadi nilai gizi yang ditambahkan pada makanan biasa itu sekitar, untuk ETPT 1 itu sekitar 650 kalori, kemudian yang ETPT 2 adalah sekitar 950 kilokalori. Nah, kita bisa lihat tadi ya, di sebelumnya kan ada kira-kira berapa sih diet ETPT 1 dan ETPT 2 ya. Biasanya kan kalau untuk diet makanan biasa kan sekitar 2000 hingga 2200 ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan ini ya. Untuk ETPT 1 adalah 650 ya. Kemudian untuk ETPT 2 itu ditambahkan 950 ya. Sehingga nanti jumlah di akhirnya sekitar 2700 dan sekitar 3000 kilokalori. Nah, kemudian ini bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada diet ETPT. Kita bisa lihat di tabel ya. Seperti biasa, makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan-makanan yang kira-kira merangsang saluran cerna. Ya, di sini adalah makanan-makanan yang lemak tinggi ya, misalkan ya, atau makanan-makanan yang berbumbu tajam ya di sini, atau makanan yang bergas seperti itu. Kemudian untuk diet berikutnya adalah diet energi rendah ya. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Tadi adalah diet energi tinggi, sekarang adalah diet energi rendah. Nah, diet energi rendah ini adalah modifikasi dari diet biasa dengan mengurangi energi di bawah kebutuhan. Jadi energinya dikurangi sampai di bawah kebutuhan. Kemudian untuk asupan protein, vitamin, dan mineral tetap dipertahankan sesuai dengan kebutuhan. Asupan lemak dan gula dibatasi, karena di sini ya lemak dan gula kan menyumbang energi. Kemudian diganti dengan makanan yang mengandung energi rendah yang mengandung nilai gizi lain yang setara. Jadi makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula itu diganti dengan makanan yang lain yang kandungan energinya itu lebih rendah. Tetapi untuk zat gizi lainnya itu adalah setara. Kemudian tujuannya adalah untuk mengontrol asupan energi atau menurunkan berat badan pasien dengan kelebihan berat badan atau pasien-pasien yang obesitas. Nah, ini adalah tujuan dari diet energi rendah. Yang pertama adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur dan kebutuhan fisik untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang kedua adalah untuk
mencapai status gizi normal. Yang ketiga adalah mengurangi asupan energi sehingga tercapai penurunan berat badan sekitar setengah hingga 1 kg per bulan untuk penderita obesitas dengan IMT 27 hingga 35 dan tercapai penurunan berat badan 2 hingga 4 kg per bulan untuk penderita obesitas dengan IMT lebih dari 35 atau penurunan berat badan kira-kira 10% dari berat badan aktual. Kemudian syarat dan prinsip dietnya, di sini untuk kebutuhan energinya dihitung menggunakan rumus ya. Kemudian nanti bisa dikurangi kalori ya, misalkan antara 500 hingga 1000 kilokalori. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya adalah sekitar 0,8 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari, sekitar 72 hingga 80 gram per hari. Kemudian lemak 20 hingga 30% dari total energi, akan tetapi untuk lemak jenuh itu dibatasi ya, persentasenya hanya 6 hingga 8% dari total energi lemak. Untuk karbohidratnya sekitar 50 hingga 60%, seratnya cukup tinggi, yaitu 20 hingga 35 gram per hari. Vitamin dan mineral disesuaikan dengan kebutuhan, serta untuk porsinya dari setiap makan itu harus dikontrol. Ini penting sekali. Ini ya, kemudian untuk syarat dan prinsip dietnya juga hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penurunan berat badan adalah keseimbangan energi negatif ya. Jadi energi yang keluar itu adalah lebih besar daripada energi yang masuk. Nah, kemudian juga pada kebutuhan energinya itu adalah dikurangi 500 hingga 1000 kilokalori per hari ya. Misalkan teman-teman nanti menghitung berapa kebutuhannya ya menggunakan rumus, kemudian hasilnya berapa dikurangi 500 hingga 1000 kilokalori ya. Nah, berdasarkan dari beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan pengurangan energi sekitar 500 hingga 1000 kilokalori per hari, di sini dapat menurunkan berat badan setengah hingga 1 kg berat badan per minggu. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa diet 1200 kilokalori per hari untuk perempuan dan diet 1400 kilokalori per hari untuk laki-laki itu dapat menurunkan berat badan 1 hingga 2 kg per bulan. Dan apabila melakukan diet tersebut dengan disertai aktivitas fisik, maka dapat menurunkan 2 hingga 4 kg per bulan. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah ketika kita menjalankan diet tersebut, biasanya itu akan mengalami defisiensi vitamin dan mineral, ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk beberapa case untuk memenuhi defisiensi vitamin dan mineral tersebut, maka perlu penambahan suplemen. Nah, maka dari itu pendampingan oleh dokter atau mungkin ahli gizi itu sangat penting dalam menjalani diet ini ya, terutama untuk diet yang tadi yang sampai mineral dan vitaminnya itu defisiensi. Kemudian untuk target penurunan berat badan selama 6 bulan itu adalah sekitar 10% dari berat badan awal. Dan untuk pengaturan makannya ya, untuk distribusi makannya itu adalah tetap 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Jadi jangan skip waktu makan. Kadang-kadang kan kita untuk diet maka kita nggak makan pagi ya, misalkan makannya hanya makan siang aja, makan pagi dan malam itu tidak makan. Nah itu sebaiknya tidak seperti itu ya, tetap kita 3 kali makan dan 2 kali selingan, hanya saja untuk porsinya itu dikurangi sehingga energinya pun akan lebih rendah dari kebutuhan aslinya. Ini adalah macam diet dan pembagian bahan makannya untuk diet energi rendah ya. Ini contohnya. Ini adalah untuk misalkan diet energi rendah 1 adalah sekitar 1200 dan diet energi rendah 2 itu sekitar 1500 kilokalori. Ini adalah contoh pembagian bahan makanannya. Nah, ini adalah bahan-bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Bisa teman-teman lihat di sini ya.
Misalkan kayak di sini karbohidrat, itu yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks, dan makanan yang tidak dianjurkan adalah karbohidrat sederhana. Karena dari karbohidrat ini menyumbang energi yang besar ya, sehingga perlu sekali untuk diperhatikan. Kemudian selain pengaturan makan, kita juga memperhatikan aktivitas fisiknya ya. Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika kita melakukan diet atau pengaturan makan atau diet energi rendah tadi yang diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, itu akan memberikan penurunan berat badan yang lebih cepat serta mengurangi lemak abdominal dan mempertahankan penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badannya dia akan lebih stabil. Kemudian untuk rekomendasinya, aktivitas fisiknya itu berapa lama sih? Kalau rekomendasi untuk penurunan berat badan adalah sekitar 150 hingga 420 menit per minggu. Sedangkan rekomendasi untuk mempertahankan berat badan itu sekitar 200 hingga 300 menit per minggu. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan terkait dengan modifikasi perilaku ya. Jadi beberapa penelitian juga menyatakan bahwa manajemen penurunan berat badan itu akan menjadi lebih efektif hasilnya ketika dikombinasikan antara ketiga hal ini, yaitu pengaturan makan, aktivitas fisik, dan modifikasi perilaku. Nah, kenapa modifikasi perilaku ini penting? Jadi tujuannya di sini adalah untuk membantu pasien menyadari dan menghilangkan hambatan yang berhubungan dengan pengendalian perilaku. Jadi supaya lebih kontinu ya, lebih kontinu untuk pengaturan makan dan aktivitas fisiknya juga lebih kontinu, dan dia bisa lebih mengendalikan porsi makannya harus seberapa, serta manajemen stresnya mungkin ya, karena dia nanti akan berpengaruh ya ke hormon dan perilaku makannya juga. Nah itu, maka kita perlu melakukan modifikasi perilaku kepada pasien. Nah, kemudian ada juga diet sangat rendah kalori ya. Ini berarti lebih rendah lagi ya untuk kalori yang diberikan. Di sini kalorinya itu seberapa? Itu sekitar 800 kilokalori per hari atau 6 hingga 10 kilokalori per kilogram berat badan per hari ya. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini adalah untuk mencapai penurunan berat badan yang besar dengan cepat dengan memberikan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan otot massa tubuh ya. Jadi supaya penurunan berat badannya itu dengan cepat, tetapi juga massa ototnya itu tetap bertahan ya. Karena ketika kita penurunan berat badan, biasanya massa ototnya pun ikut menurun ya. Jadi di sini tujuan sangat rendah kalori ini adalah penurunan berat badannya itu cepat, tapi juga massa ototnya itu tetap dapat dipertahankan. Nah, di sini untuk kriteria pemberian dietnya, jadi diet sangat rendah kalori itu tidak sembarang diberikan kepada semua pasien. Jadi di sini dietnya diberikan kepada pasien-pasien yang memiliki BMI atau IMT minimal 30 kg per meter kuadrat ya. IMT-nya minimal itu adalah 30. Atau kepada pasien-pasien yang mengalami kegagalan menjalankan diet rendah kalori atau pengobatan sebelumnya. Nah, diet sangat rendah kalori ini dapat menurunkan berat badan sekitar 15 hingga 25% dalam 8 hingga 16 minggu. Ya, karena tadi kalori yang diberikannya itu sangat rendah ya. Di sini adalah 800 kilokalori per hari ya. Namun, ketika kita memberikan kalori yang rendah, tetap kita harus memperhatikan zat gizi yang lain ya. Jangan sampai zat gizi yang lainnya itu juga defisiensi ya, termasuk untuk proteinnya. Di sini proteinnya harus protein yang bernilai biologis tinggi ya, dan nggak boleh kurang juga untuk proteinnya. Di sini adalah sekitar 0,8 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Kemudian untuk karbohidratnya adalah minimal 100 gram, serta menyediakan 100% dari kebutuhan vitamin dan mineral esensial dalam setiap hari. Jadi kebutuhan vitamin dan mineralnya juga harus tercukupi ya. Pastinya biasanya kalau diet sangat rendah kalori ini akan disertai suplemen biasanya untuk mencukupi hal itu semua, dan harus didampingi oleh dokter.
Kemudian yang berikutnya adalah diet rendah natrium atau diet rendah garam. Jadi rendah garam di sini adalah berorientasi pada garam yang mengandung natrium. Nah, jadi untuk tujuan dietnya itu apa? Adalah untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh serta menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ya, jadi biasanya diet rendah natrium atau diet rendah garam ini diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami hipertensi ya, yang tensinya tinggi sehingga perlu diturunkan dengan diet rendah garam atau rendah natrium, dan juga kepada pasien-pasien yang mengalami odem ya dan asites atau asites ya, pasien yang odem atau asites yang bengkak-bengkak seperti itu. Nah, kemudian syarat dietnya apa? Untuk energi, protein, mineral, dan vitamin itu cukup. Kemudian bentuk makanannya juga disesuaikan dengan kondisi penyakit ya, mau makanan biasa atau lunak atau saring. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi penyakit pasien. Kemudian untuk jumlah natriumnya juga disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam dan berat tidaknya hipertensi yang diderita oleh pasien. Ini untuk macam diet dan indikasi pemberiannya. Jadi kalau untuk diet rendah garam ini ada diet rendah garam 1, 2, dan 3. Ya, di sini untuk diet rendah garam 1 atau sering disebut singkat dengan RG ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu pemesanannya adalah diet RG, itu berarti diet rendah garam. Untuk diet rendah garam 1 itu sekitar mengandung 200 hingga 400 mg natrium. Nah, ini biasanya diberikan kepada pasien-pasien dengan odem, asites, serta hipertensi yang berat. Jadi, makanan-makanan tinggi natrium itu sebaiknya dihindari. Kemudian untuk diet rendah garam 2, ini mengandung 600 hingga 800 mg natrium. Ini juga sama ya, makan makanan yang tinggi natrium juga harus dihindari. Nah, biasanya diberikan kepada pasien dengan odem, asites, dan hipertensi yang tidak terlalu berat. Ya, di sini kalau untuk pengolahan makanan kita masih bisa menggunakan sekitar setengah sendok teh garam dapur ya, atau 2 gram ya kalau digramkan. Kemudian untuk diet rendah garam 3 itu mengandung sekitar 1000 hingga 1200 mg natrium. Ini diberikan kepada pasien dengan odem, asites, dan hipertensi ringan. Pada saat pengolahan makanan kita masih bisa menggunakan sekitar 1 sendok teh garam dapur atau sekitar 4 gram garam dapur. Kemudian ada juga diet DASH ya, diet DASH atau dietary approach to stop hypertension. Jadi penelitian-penelitian terkini menyatakan bahwa diet DASH ini terbukti bisa menurunkan tekanan darah ya. Berapa penurunannya? Itu adalah sekitar 8 hingga 14 ya mmHg untuk penurunan tekanan darahnya. Nah, jadi konsep dari diet DASH ini adalah konsumsi makanan rendah natrium, rendah lemak jenuh, kolesterol, lemak total, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur, meningkatkan produk susu tanpa atau rendah lemak, gandum utuh, serta kacang-kacangan. Nah, dibandingkan dengan diet lain, diet DASH ini dapat memberikan kalium, magnesium, kalsium, protein, dan serat yang lebih tinggi yang dipercaya dapat mengontrol tekanan darah. Jadi, untuk tujuannya dari diet ini adalah menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan dapat digunakan sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyakit hipertensi. Kemudian untuk syarat dan prinsip dietnya, di sini adalah energinya cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proteinnya juga cukup, karbohidratnya cukup disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian konsumsi lemak jenuh dan kolesterol perlu dibatasi. Asupan natrium dibatasi kurang dari 2300 mg per hari. Tetapi jika penurunan tekanan darah belum mencapai target, maka asupan natrium tersebut dibatasi hingga mencapai 1500 mg per hari. Kemudian untuk konsumsi kaliumnya adalah 4700 mg per hari. Nah, di sini
memenuhi asupan kalium sesuai usia untuk membantu penurunan tekanan darah ya. Asupan kalium lebih dari 800 mg per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 4 mmHg dan tekanan darah diastolik hingga 2. Itu adalah penelitian dari hasil penelitian menunjukkan hal seperti itu. Nah, kemudian di sini juga asupan magnesium juga diberikan sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa misalkan dengan suplementasi atau dari dietnya itu juga bisa. Dan itu terbukti dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 1 hingga 5,6 mmHg. Kemudian pada pasien-pasien hipertensi yang memiliki penyakit penyerta, kan seringkali ya pasien hipertensi itu dia tidak hanya hipertensi aja tapi ada penyakit lain, misalkan DM atau jantung dan atau penyakit ginjal dan sebagainya. Nah, maka syarat dan prinsip dietnya itu disesuaikan dengan kondisi penyakit ya, dimodifikasi seperti itu. Ini adalah untuk macam diet dan indikasi pemberiannya dari diet DASH ini ya. Diet rendah natrium 1500 mg itu sekitar penambahan garam saset 3 kali 0,8 gram garam. Nah, kemudian ada juga diet rendah natrium 2300 mg natrium, kemudian itu dilakukan dengan penambahan garam saset sekitar 5 kali 0,8 gram garam atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Dan indikasi pemberiannya adalah kepada pasien dewasa dengan hipertensi. Ini adalah bahan-bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini juga kita lihat ada kayak makanan-makanan kemasan ya. Di sini yang ikan kaleng, kornet, sosis. Ya itu kan seringkali ada beberapa bahan makanan kalengan seperti itu, biasanya itu tinggi natrium. Nah, termasuk di sini kayak margarin, mentega, mayonaise itu juga tidak dianjurkan. Termasuk di sini yang kita sering kelewat adalah kecap. Kecap itu tuh tidak nampak natriumnya. Kita kira itu, kadang-kadang kita mengira kecap itu tuh natriumnya rendah, padahal kandungan natriumnya itu sangat tinggi. Termasuk juga saus-saus dan vetsin. Kemudian yang berikutnya ada diet rendah sisa. Nah, untuk diet rendah sisa ini adalah makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat, hanya sedikit meninggalkan sisa serta tidak merangsang saluran cerna. Ya, yang dimaksud sisa di sini adalah bagian-bagian makanan yang tidak dapat diserap seperti yang terdapat dalam susu dan produk susu serta daging berserat kasar. Ya, jadi kadang-kadang kalau di saluran cerna itu ada bagian-bagian makanan yang tidak dapat diserap oleh saluran cerna. Nah, itu dinamakan sisa. Ya. Nah, tujuan dari diet rendah sisa ini adalah memberikan makanan secukupnya yang sedikit mungkin merangsang alat pencernaan dan sedikit mungkin meninggalkan sisa. Bentuk makanannya bisa dalam bentuk saring, cincang, dan lunak. Ini untuk indikasi pemberiannya. Diet rendah sisa itu bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan diare berat, dengan ileitis, kemudian dengan colitis ulcerosa ya. Kemudian colitis ulcerosa itu adalah kayak peradangan pada usus besar ya, atau kolon dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus atau rektum. Kalau ileitis itu adalah peradangan pada ileum atau usus halus. Kemudian ada divertikulitis akut. Ini kita bisa memberikan diet rendah sisa ya. Divertikulitis akut itu biasanya itu pada dinding kolon itu ada terbentuk benjolan-benjolan, kemudian benjolan-benjolan tersebut mengalami peradangan. Itu adalah divertikulitis akut. Kemudian obstipasi itu adalah ketidakmampuan untuk mengosongkan usus dengan sendiri sehingga menyebabkan penumpukan feses.
kemudian penyumbatan sebagian saluran cerna, kemudian hemoroid berat, serta sebelum dan sesudah operasi hemoroid, kolon atau rektum. Nah, itu adalah pasien-pasien yang dapat diberikan diet rendah sisa. Nah, kemudian diet rendah sisa ini juga diberikan dengan tujuan untuk mencegah pembentukan bolus yang menghalangi ketika lumen usus menyempit, untuk menunda waktu transit usus dalam kondisi diare, untuk mengurangi atau tidak menghilangkan serat dalam usus besar sebelum dan sesudah operasi, serta untuk memungkinkan usus untuk beristirahat selama eksaserbasi akut penyakit radang usus. Ya, misalkan contohnya di sini adalah kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Kemudian pada fase akut divertikulitis dan enteritis radiasi. Enteritis radiasi itu radang usus yang terjadi setelah terapi radiasi. Nah, kemudian untuk cara diet rendah sisa, energi, protein, lemak, dan karbohidratnya cukup. Kemudian juga kita perlu menghindari makanan berserat tinggi dan sedang. Asupan seratnya itu maksimal 8 gram per hari, tapi tergantung juga nanti diet rendah sisa yang diberikan apa ya, diet rendah sisa 1 atau 2. Kalau rendah sisa 1 maka maksimal 4 gram per hari, kalau diet rendah sisa 2 maksimal 8 gram per hari. Kemudian menghindari susu dan produknya, serta daging berserat kasar. Nah, tapi ini tergantung dari toleransi setiap orang karena berbeda-beda. Kemudian menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam. Makanan yang dimasak hingga lunak dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya, jadi makanannya dimasak hingga lunak ya sebaiknya. Kemudian makanannya juga bisa diberikan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian untuk pemberian dalam jangka waktu lama atau pada kondisi khusus, maka perlu disertai suplemen ya. Nanti karena beberapa bentuk diet rendah sisa, misalkan kayak diet rendah sisa 1 itu adalah makanan saring bentuknya ya, dan itu adalah minim zat gizi, maka perlu suplemen. Kalau misalnya diberikan dalam jangka waktu lama. Vitamin dan mineral, makanan formulat atau makanan parenteral ya bisa diberikan dalam hal itu. Misalkan ada kekurangan, zat gizi tertentu, kita bisa menambahkan dari penambahan makanan formula atau ekstra, atau mungkin bisa ditambahkan dari parenteral atau infus. Nah, ini adalah macam-macam dari diet rendah sisa. Ada diet rendah sisa 1, di sini dalam bentuk makanan saring ya. Di sini adalah makanan yang banyak mengandung serat sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, lemak dan gula juga diberikan dalam jumlah terbatas, susu juga tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada jumlah seratnya adalah 0 hingga 4 gram ya. Dan karena bentuknya makanan saring ya, maka di mana makanan saring itu adalah minim zat gizi, maka hanya diberikan dalam waktu beberapa hari ya. Jadi tidak diberikan dalam jangka waktu lama. Kemudian untuk diet rendah sisa 2 itu adalah diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet rendah sisa 1 atau kepada pasien diare kronis. Nah, di sini makanannya dalam bentuk cincang atau lunak ya. Untuk zat gizi dan kalorinya ini sudah lebih baik ya dari yang sebelumnya daripada makanan saring ya. Jadi makanan ini untuk zat gizi dan kalorinya itu cukup, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk yang perlu dihindari di sini adalah makanan yang mengandung serat, itu bisa diberikan dalam jumlah yang terbatas. Untuk lemak dan gula juga bisa diberikan dalam jumlah yang terbatas. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah bumbu-bumbu yang merangsang. Untuk jumlah serat yang diberikan adalah sekitar 4 hingga 8 gram sehari. Ini adalah makanan yang dianjurkan, kita bisa lihat di sini ya. Makanan-makanan yang mengandung serat yang tinggi. Kemudian ini adalah makanan-makanan yang tidak dianjurkan. Kemudian untuk berikutnya adalah diet tinggi serat. Nah, jadi diet tinggi serat ini adalah kebalikan dari tadi ya, diet rendah sisa atau diet rendah serat tadi. Ya, jadi diet tinggi serat ini adalah makanan yang terdiri dari makanan yang tinggi serat. Tujuannya
untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang tinggi serat sehingga dapat merangsang peristaltik usus agar defekasi berjalan normal. Ya, supaya defekasinya itu normal kembali. Nah, biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami konstipasi kronis dan pasien-pasien yang mengalami penyakit divertikulosis. Jadi, kalau tadi di diet rendah sisa itu diberikan kepada pasien penyakit divertikulitis, kalau yang tinggi serat adalah untuk penyakit divertikulosis. Jadi berbeda. Kalau divertikulitis itu dia apa namanya? Tadi ya mengalami benjolan-benjolan pada kolon, di kolonnya mengalami benjolan-benjolan sehingga perlu diberikan diet rendah sisa. Oh ya, sorry, benjolan-benjolannya itu dia sampai mengalami apa namanya? Mengalami peradangan ya. Kalau misalkan yang divertikulitis tadi, jadi pada dinding-dinding kolon itu ada benjolan-benjolan kayak kantong-kantong kecil, kemudian benjolan-benjolan tersebut atau kantong kecil tersebut itu mengalami peradangan, itu namanya divertikulitis, sehingga perlu diberikan diet rendah sisa. Tapi kalau di sini adalah divertikulosis. Divertikulosis ini adalah pada dinding kolonnya itu terdapat benjolan-benjolan atau kantong-kantong kecil seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi karena pasiennya itu jarang mengkonsumsi serat atau tidak mengkonsumsi serat sehingga terjadi benjolan-benjolan tadi. Nah, ini diberikan tinggi serat ya. Kalau dia sudah terjadi benjolan-benjolan, kemudian tetapi pola makannya tidak dibenerin, tetap makan yang rendah serat, maka lama-lama jadi radang yang menjadi divertikulitis tadi. Jadi awalnya divertikulosis, lama-lama bisa menjadi divertikulitis. Nah, tapi kalau untuk dia tinggi serat, di sini adalah diberikan ke pasien yang divertikulosis dan pasien konstipasi ya. Nah, ini syarat diet tinggi serat di sini adalah energi yang cukup sesuai kebutuhan, proteinnya cukup yaitu 10 hingga 15% dari kebutuhan energi total, lemaknya juga cukup 10 hingga 25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup, vitamin dan mineral tinggi terutama vitamin B untuk memelihara kekuatan otot, saluran cerna, bisa diberikan juga suplemen kalsium dan vitamin D. Kemudian untuk cairan dan elektrolitnya juga cukup yaitu sekitar 2 hingga 2,5 liter. Ada referensi lain yang menyebutkan cairan minimal 35 ml per kilogram berat badan per hari. Tujuannya adalah untuk memperlancar defekasi. Kemudian untuk seratnya tinggi yaitu sekitar 30 hingga 50 gram per hari. Referensi lain menyebutkan untuk wanita mencapai 25 gram per hari, untuk laki-laki mencapai 38 gram per hari. Ini adalah bahan makanan yang dianjurkan pada diet tinggi serat, bisa dilihat ya. Di sini adalah makanan-makanan yang seratnya tinggi. Baik, saya kira cukup untuk materi jenis diet. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.